yang ngerti kalau koban. Nabi Yahudu robonya beblok, sudah ada boro-boro, solihin apalagi. Tapi kenapa panjenengan semua saya masukkan ke dalam surga yang istimewa? Karena dulu pada hari Jumat tanggal berapa ini? 12 November 2021 kalian dan kita semua melaksanakan peringatan Maulid semata-mata demi cintanya kita pada Rasulullah. Dan Rasulullah pernah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang cinta kepadaku Nabi Muhammad, maka kelak akan bersama-sama dengan Rasulullah di surga. Allahumma amin. Alhamdulillah. Cinta apa enggak dengan Rasulullah? Cinta. Cinta itu bahasa Indonesia. Bahasa Jawanya apa? Tresno, apa demen, apa seneng. Bahasa Arabnya mahabbah. Ternyata cinta itu ada 3. 1, mahabbah lilladzat, cinta karena kelezatan. Rumusnya apa? Syari'atul intiqal wa badi'atul intihal. Cinta karena kelezatan, rumusnya cepat hilang dan lama bosannya. Contoh ibu-ibu guru. Dulu pada saat menikah, calon suaminya walah dengan membawa bawaan yang luar biasa. Ada anting, ada kalung, ada gelang, ada cincin. Harganya berapa? Jutaan rupiah. Kenapa calon suami ibu dulu rela berkorban jutaan rupiah demi cinta pada ibu? Dan cinta yang model demikian itu adalah cinta karena kelezatan. Rumusnya cepat hilang dan lama bosannya. Kalungnya sudah entah kemana, tapi dengan bapak masih tetap tidur bersama-sama, tidak pernah bosan bapak ibu. Ini hebatnya cinta karena kelezatan. Yang kedua, mahabbah linikmat, cinta karena kenikmatan. Rumusnya syari'atul intiqal wa syari'atul intihal. Cinta karena kenikmatan, rumusnya cepat hilang dan cepat bosan. Contoh, saya paling seneng minum minuman yang dingin dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketika diminum nikmatnya luar biasa. Delala habis minum air itu mencret. Apa kata kalian? Apa kata kamu? Pasti di hati berkata, saya mulai besok sudah tidak mau lagi minum minuman A. Itulah cinta karena kenikmatan. Ketiga, mahabbah lil khair, cinta karena kebaikan. Rumusnya badi'atul intiqal wa badi'atul intihal. Cinta karena kebaikan, rumusnya adalah lama pindahnya, lama bosannya. Apa contohnya? Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Peringatan Maulid bulan Rabiul Awal sudah selesai, kok ya kita masih memperingati karena tanda tidak bosan. Dan cintanya kita kepada Nabi itu lil khair, karena kebaikan Rasulullah tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah bosan. Itu Terus contoh peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mulai zaman siapa? Kok Maulid ada terus setiap tahunnya di bulan Rabiul Awal? Ini sejarah karena kita perlu literasi. Apa? Sejarah adanya Maulid pertama kali di dunia secara besar-besaran kayak SMA Negeri 1 Bogosari itu zaman pemerintahan Daulah Ayyubiyah tahun 560 Hijriah. Ini di kitab apa Pak Gunanto? Di kitab Al-Iqtida fi Matoril Iqtida karangan Syekh Ali Al-Mahfud halaman 236. Literasi teman-teman. Itu diriwayatkan bahwa peringatan Maulid itu diperingati secara besar-besaran zaman Daulah Ayyubiyah yang bermadhab Syafi'i
di kota Mesir, Fustat. Terus diikuti oleh Khalifah Malik Al-Muzaffar di kota Irbil. Irbil tahu mas? Irbil lor tanda sunik. Irbil itu Irak Utara. Dan kenapa kok bisa besar-besar seperti ini peringatan Maulid? Itu cerdasnya Khalifah Malik Al-Muzaffar. Sebelum mengadakan peringatan Maulid, itu diadakan lomba-lomba dulu. Lomba yang pertama adalah lomba penulisan puisi dan riwayat Rasulullah terbaik. Juara 1 hadiahnya 1000 dinar. Lomba yang kedua lomba penulisan sholawat. Juara 1 sama 1000 dinar. Malam hari ulama ahli fikih fuqaha, ulama ahli tafsir mufassirin, ulama ahli hadis muhaddisin, ulama ahli tasawuf musawifin. Malam hari lembur nulis riwayat Nabi Muhammad dari lahir sampai dengan meninggal. Sebab apa? Juara 1 1000 dinar. Yang lain, ulama-ulama yang lain pada apa? Menulis karangan sholawat. Makanya nanti ada sholawat-sholawat yang berbeda-beda dengan langgam yang berbeda-beda. Nah, pas hari peringatan Maulid itu diadakan subhanallah di kitab Al-Ibtida itu sholat besar-besaran sampai dengan di kitabnya itu disembelihkan 5000 ekor kambing. Semua negeri berapa? 5 ekornya dong. 5000 ekor kambing. Buk nanti ada yang tidak kersa dengan kambing, nanti kolesterolnya naik sih. Oleh Malik Al-Muzaffar dan panitia disembelihkan 10.000 ayam. Terus disediakan 300 piring besar yang berisi buah-buahan. Makanya ini nanti ditiru oleh masyarakat Islam di kita pedesaan. Apa? Ketika peringatan Maulid melimpah ruah makanan dan buah-buahan, itu karena nyontoh zamannya pemerintahan Malik Al-Muzaffar. Pas hari peringatan Maulid kayak gini, UMC-nya bilang hadirin hadirat. Acara yang selanjutnya adalah pengumuman lomba. Juara 1 lomba penulisan puisi dan riwayat Nabi Muhammad SAW terbaik adalah Syekh Ja'far Al-Barzanji. Dan alhamdulillah karyanya sampai ke desa kita, kota kita, yang namanya kitab Maulid Al-Barzanji, Al-Jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih, yang jumlahnya ada 18 ngatiril. Udah pernah buka? Udah pernah baca? Nah itu dulu yang juara 1 lomba penulisan puisi dan riwayat Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Kenapa dinamakan kitab Al-Barzanji? Karena yang juara 1 namanya Syekh Ja'far Al-Barzanji. Terus juara 1 lomba penulisan sholawat terbaik adalah Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, yang karyanya alhamdulillah sampai ke pondok-pondok pesantren yang namanya kitab Dalailul Khairat atau kitab Dalail, yang isinya adalah karya-karya sholawat terbaik. Yang intinya kita memperingati Maulid itu kata ulama tasawuf bisa dijatuhi hukum sunnah berdasarkan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik. Paham nggih? Sejarah nggih? Dan sekarang saya tanya, cinta ndak panjenengan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanda cinta itu satu. Apa? Aksaro min dzikrihi. Orang yang cinta apa saja itu tandanya satu, pasti sering menyebut namanya. Cung, siapa di
antara kita yang tidak cinta duit. Semuanya cinta duit. Saya sudah maksud saja jadi tidak. Karena semua orang cinta duit, sehingga apa? Bangun tidur duit, mau mandi duit. Kalau di kota nih 2.000, habis mandi duit, mau kemana-mana duit, ngobrol-ngobrol duit. Kenapa? Duit kok satu hari bisa disebut sampai 100 kali? Karena kita cinta dengan duit. Anak-anak SMA barangkali yang kelas 12 ada yang sudah pacaran. Kenapa pacaran? Karena cinta. Bangun tidur, laki-lakinya yang disapa pacarnya dulu apa bapaknya dulu? Pasti pacarnya. Ceklek tongi turu, ceklek HP, langsung nanya, ayang lagi pacarnya jawab, lagi ngising. Coba di video call loh. Ini yang menjadikan rusaknya akhlak. Padahal bapaknya nang jejer kamar lagi sakaratul maut. Kenapa kita menyebut nama pacar? Karena cinta. Hari ini cinta yang seperti itu sisihkan. Fokuskan hari ini dan seterusnya dalam kehidupan kita. Idola saya cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Cinta dengan Rasulullah, mahabbah, man ahabba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aksara minas sholat. Barang siapa yang cinta dengan Rasulullah Muhammad SAW, maka orang itu aksara minas sholat, harus memperbanyak membaca sholawat. Tidak usah banyak-banyak, sering saya sampaikan. Bagi yang sudah tua-tua, kalau tua-tua berarti harapannya apa? Tinggal nunggu daftar yang mau dicabut dulu. Itu kalau yang sudah tua-tua. Kalau yang sudah tua-tua, pemirsa di rumah, di mana saja, kalau yang sudah tua-tua, tolong bacalah sholawat satu hari 1000 kali. Kenapa? Karena ada kitab kebahagiaan orang yang membaca sholawat. Satu, siapa yang membaca sholawat satu hari 1000 kali, lam yamut hatta yubashshiru bil jannah. Orang yang membaca sholawat 1000 kali satu hari, maka orang itu tidak akan mati sehingga diberi kabar baginya al-jannah dengan surga. Lihat dah orang yang baru dicabut nyawanya, belum ditutup pakai kain kafan. Orang kalau taziah masuk ke rumah, pasti bukanya apa dulu? Bukanya muka. Tidak mungkin orang taziah bukanya sini, muka. Nah, orang yang meninggal itu kalau kalian panjenengan semua lihat, apa? Wajahnya itu ada wajah yang mencekam, ada wajah yang berseri-seri. Itu kan ada satu riwayat, roh kita keluar dari mata, hidung, telinga, mulut, itu diiringi dengan gambar, bayangan, inilah mayit kelak tempatmu di surga nyengir. Inilah tempatmu kelak di neraka mencekam. Maka itulah sholawat 1000 kali. Tidak akan mati kecuali baginya diberi kabar gembira tentang surga. Dan panjenengan semua yang masih dalam tahapan usia sekolah, tolong saya ijazahkan satu hari baca sholawat 10 kali. Sanggup? Sanggup? Ya, sholawatnya apa Pak Gunanto? Tidak usah sholawat yang panjang-panjang, sholawat yang pendek saja, yang penting istiqomah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala
silaturahmi ke rumah Nabi Muhammad akan berjanji. Malaikat 4 ini janjian silaturahmi ke rumah Nabi Muhammad. Malaikat 4 itu janjian malaikat yang akhirnya semua. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Malaikat Munkar Nakir mau ikut aja. Jangan, kamu akhirnya kar dengan tadi hafal. Ini khusus yang il saja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Selamat Rasulullah. Buka pintu Rasul. Subhanallah, yang hadir malaikat 4, Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Mending ditamoni malaikat apa manusia? Mending malaikat, tidak makan, tidak minum. Jauh kalau ditamoni manusia. Setelah kabuna bahasa Jawa, kalian ribut kopi lah. Malaikat tidak makan, tidak minum, langsung to the point. Lenggah, bilang pada Nabi Muhammad, ya Muhammad, barang siapa di antara umat panjenengan yang mau baca selawat 1 hari 10 kali, ana aku duhu wa amuruhu ala sirat kalbar fil khatib, saya siap untuk apa? Nuntun pada saat mawat siratul mustaqim kelak. Kalau dituntun pada saat mawat siratul mustaqim oleh malaikat Jibril, kecepatannya seperti apa? Kalbar fil khatib ay alami, seperti kilat. Sudah sampai ke surga, cukup sholawat 10 kali. Malaikat Mikail, ini jujur itu jabungnya dalam Mikail Nabi, wujud manusia. Mikail ngomong ada turut rok. Langsung Mikail yo. Ya Muhammad, barang siapa di antara umat panjenengan mau baca sholawat 1 hari 1 malam 10 kali, ana askihi min khaudika, aku janji akan memberikan minuman dari telagamu. Apa telaga Nabi Muhammad? Inna a'tayna kal kausar, telaga kausar. Ada dawuh, barang siapa yang minum telaga kausar 1 kali minum, la atau sa'abadan, tidak bakalan haus selama-lamanya. Baru 1 kali minum, tidak bakalan haus selama-lamanya. Kalau 2 kali, tidak bakalan haus lama. Itu malaikat Israfil juga matur, ya Muhammad, barang siapa di antara umat panjenengan mau baca salawat 1 hari 1 malam 10 kali, ana asjudu, saya langsung sujud malam arfa' roksi, saya tidak akan mengangkat kepalaku hatta yaghfirullahu lahu, sebelum orang yang baca salawat 10 kali diampuni dosanya. Luar tinggal malaikat yang mengerikan, malaikat siapa? Israil. Saya juga takut, walaupun beragama. Kemarin juga rasa khawatir pada bulan Juli dan Agustus, pengumuman di setiap masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ngaturi uningo pilih Bapak Farid Khin sampun sedo. Saya dalam hatinya deg-deg. Jangan-jangan malaikat bawa abjad A, B, C, D, E, sudah F, besok G, Gunanto. Ya. Untuk malaikat tidak bawa abjad, akhirnya sudah F, langsung loncat ke M, Pak Munasir. Alhamdulillah, inilah malaikat Israil. Mengatakan apa? Ya Muhammad, barang siapa di antara umat panjenengan mau baca sholawat 10 kali sebagai tanda cinta pada panjenengan, ana abdidoruhahu, saya janji mau mencabut rohnya orang yang baca sholawat 10 kali, kama abadu arwahal anbiya wal mursalin alaihi salam, seperti mencabut nyawanya para nabi dan para rasul. Mas, Mbak, Pak, Bu, belum ada sejarahnya Nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu mau meninggal sakaratul mautnya terlalu lama. Beda dengan orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita. Mau mati hari Sabtu kok sekarat mulai Senin, Selasa, ini masih lama matinya, urut sih. Tapi kalau loncatnya udah jauh, Senin, Sabtu,
Malam minggu jangan kemana-mana, pasti ada pengumuman. Subhanallah, malaikat Israel janji tidak akan nyabut nyawa kita yang baru baca sholawat 10 kali dengan adanya sakaratul maut. Padahal Mbak, Mas, Pak, Bu, sakaratul maut itu pernah digambarkan dalam sebuah syair. Andai kata orang yang lagi sakaratul maut, hausnya sakaratul maut, orang itu diminumi air 1 lautan, maka belum akan mampu mengobati hausnya sakaratul maut. Banyak 1 laut, tegak maka mari kudune wong sing lagi sakaratul maut belum akan mampu mengobati hausnya sakaratul maut. Apa maning bagi semangat pira? Bagi sesendok tes itu memburuk. Ya, itulah hebatnya apa? Sholawat. Sanggup enggak sholawat 10 kali? Ya, saya tanya hari ini jawabannya insya Allah. Tapi besok hari Sabtu masih teringat Pak Gun 10 kali. Hari Minggu masih teringat 10. Senin, Selasa, Rabu tinggal 2. Rabu, Kamis, Jumat sudah habis. Padahal panjenengan semua, kalian semua itu wajah-wajah yang malaikat Israel belum melirik-lirik kaca. Masih lama mati kita, andai kata dilihat dari usia. Hanya sholawat 1 minggu, berarti panjenengan 1 minggu kemudian tidak sholawat, maka tetap mengalami sakaratul maut. Hari ini lewat literasi religi Surya Cendekia SMA Negeri 1 Bogosari, saya kasih rumus baca sholawat 10 kali ternyata tidak terasa 1 hari 1 malam. Apa? Sholat subuh tahiyatnya berapa kali? 1 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu baca apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, 4:30 pagi saya sudah baca sholawat 1 kali. Duhur berapa kali? 2 kali. Jam 12 alhamdulillah sudah sholawat 3 kali. Asar sudah 2 kali, alhamdulillah. Jam 4 sore sudah 5 kali. Maghrib 2 tahiyat lagi, alhamdulillah. Jam 6 sore sudah 7 sholawat. Isya juga 2, alhamdulillah ya Allah. Jam 7 sore saya sudah baca sholawat 9 kali. Untuk jadi 10 apa? Tolong kita itu, masjid itu milik kita, musola itu milik kita. Kita tengoklah 1 hari 1 malam 1 kali sholat maghrib lah, pudruk sampai ke masjid, usolli sunnatan tahiyatul masjid, ketujuh genap 10. Gak mau tahiyatul masjid, usolli sunnatan qobliyah, ketujuh genap 10. Gak mau qobliyah, usolli sunnatan ba'diyah, ketujuh genap 10. Tidak mau qobliyah ba'diyah, tahiyat malam-malam kecucung tangi, kecucung tangi, tapi jebur pipis tok. Pak, ambil air wudu, usolli sunnatan roknatal witri. Barang siapa yang ingin masuk surga, maka laksanakan sholat witir atau sholat 1 rakaat, walau roknatan fi akhiril lailah, walaupun 1 rakaat di akhir waktu malam, yaitu sholat witir. Gak mau witir, ikut acara peringatan maulid, pasti ada pembacaan sholawat. Itulah Nabi Muhammad SAW. Sosoknya adalah beliau orang yang pandai beribadah, sampai digambarkan telapak kaki Nabi Muhammad bengkak gara-gara terlalu banyak sujud. Panjenengan semua tidak usah harus bengkak-bengkakan, malah nanti tidak bisa sekolah, nanti tidak naik gara-gara sholat. Tidak usah, yang penting masanya sholat kita sholat.
masanya ibadah kita beribadah, langsung habis itu apa? Angkat tangan dan berdoa. Rabbi zidni ilma, ya Allah ya Tuhan kami, tambahkan kepadaku ilmu. Karena Nabi Muhammad meninggal dunia lam yurisu dinaron wala dirhaman. Nabi Muhammad meninggal dunia tidak mewarisi dinar dan dirham, walakin yurisu al-ilma. Tapi Nabi Muhammad meninggal dunia itu meninggalkan warisan ilmu pengetahuan. Maka jika panjenengan hari ini di perpustakaan, hari ini masih belajar di SMA, berarti panjenengan adalah penerus-penerus, pewaris-pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang cinta terhadap ilmu agama. Karena dengan ilmu itu ada berapa huruf? Ain, lam, mim. Maka orang yang punya ilmu akan punya keistimewaan 3. Ain, ilin, derajatnya jadi luhur. Kok SMA jadi ngisor, nyong sarjana jadi guru. Nanti sedulur saya profesor lagi. Dan itulah yang namanya ilmu. Ini yang kita jadi diangkat derajatnya, tapi bukan oleh manusia. Harapannya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan derajatnya. Ain. Terus orang yang berilmu itu lam. Lam, ain terus lam. Lam itu dari kata apa? Latifun. Latifun tahu? Artinya latif itu bahasa juga asmaul husna. Ya latif, ya latif itu artinya lembut. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan sangat dalam, pasti orangnya akan punya sifat lemah lembut. Orang kalau ilmunya itu tanggung, peteng-tengan, dikta. Orang kalau ilmunya tinggi seperti siapa? Seperti padi, makin isi makin merunduk. Makanya panjenengan atau kalian anak-anak SMA kun parian walatakun pakisan. Jadilah kalian seperti pari, makin berisi makin merunduk. Jangan jadi kalian pakisan seperti pakis, makin isi makin dekik. Orang kalau ilmunya tinggi pasti latih lembut, jenyak ngomong ya. Seperti Nabi Muhammad lagi berjalan, akhlaknya subhanallah, dilempari batu, dilempari telepon unta. Apa Nabi Muhammad membalas? Tidak, ini akhlak beliau, malah mengangkat tangan. Allahumma ighfir lahum, sambil lihat tebing. Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka karena mereka itu tidak tahu. Ada yang seperti itu? Sulit, ini butuh ilmu yang dalam. Makanya orang kalau ilmunya tinggi itu latif, akan punya sifat kelembutan. Pernah yang menangis siapa? Yang menangis itu istrinya. Yang menangis itu sahabatnya. Nabi Muhammad lagi jalan, dia ngomong ora gila, bapak ora denyak ora gila, dibanding telepon muntah ora gila. Subhanallah, sampai akhirnya orang kafir turun dari tebing, ngambil pasir di apa? Ini digosokkan ke rambut Nabi Muhammad. Pasir kalau masuk rambut gimana? Kan sulit sekali. Pulang ke mana? Ke rumah. Yang nangis istrinya, yang nangis sahabatnya. Tolong istriku, ambilkan pasir yang ada di kepalaku. Malah yang nangis juga putrinya, Aisyah. Kenapa bapak tidak membalas? Ini sudah keterlaluan orang-orang kafir. Apa kata bapak? Rasulullah, ini belum seberapa nyawa putriku, perjuangannya dibanding
Sayyidina Abdul Muthalib. Berapa? Kalian hanya dinya bocah kuala temen geger nangis terus jadi main trap. Latif ya Bu. Terus muluk itu apa? Muluk itu raja. Orang berilmu pasti akan menjadi sebuah pemimpin. Pemimpin yang berilmu insya Allah akan menjadi pemimpin yang amanah. Kalian-kalianlah anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Bogosari. Judulnya apa? Generasi Spirit yang mendunia. Kalianlah yang akan menulis tinta kemajuan SMA Negeri 1 Bogosari. Lulus panjenengan semua yang akan menulis bangsa kita tercinta Republik Indonesia. Dengan apa? Ilmu pengetahuan. Satu-satunya pewaris Rasulullah yang terbaik adalah orang yang senang terhadap ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan panjenengan semua, Nabi Muhammad fakir dan miskin, mati tidak meninggalkan apa-apa, tapi Nabi Muhammad meninggal mewariskan ilmu pengetahuan. Semoga panjenengan semua jadi pewaris-pewaris Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama atau orang yang berilmu itu adalah orang yang jadi pewaris Rasulullah. Berarti orang yang tidak berilmu itu bukan ahli waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Satu, baca sholawat. Yang kedua, orang sholat pasti baca sholawat. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu dan semangat untuk mencari ilmu pengetahuan, karena satu-satunya pewaris Rasulullah yang terbaik adalah orang yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. SMA lulus kemana? Kuliah. Kuliah lulus, kuliah lagi. Kuliah lagi lulus, kuliah lagi. Mati-mati ini kamu. Mulia. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti berlanjut dengan ada yang mau bertanya sekilas tentang apa yang saya sampaikan tentang maulid, dan kalaupun tidak bisa kami jawab, nanti kami buka literatur yang lebih lengkap dan lengkap untuk menjawab lewat apa saja. Terima kasih. Dan sementara kami tutup dengan bacaan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yusuf Manuel SAG MPDI. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada anak-anak atau masyarakat umum yang menyaksikan melalui YouTube, bisa bertanya melalui kolom komentar. Kemudian bagi anak-anak yang ada di perpustakaan bisa bertanya langsung. Salah satu pertanyaan dari YouTube Bapak, dari Saudara Rio Widodo, menyebutkan bahwa keteladanan Nabi Muhammad tidak ada kekurangannya di segala aspek kehidupan. Bagaimana keteladanan Nabi Muhammad dalam aspek berolahraga agar nantinya kita bisa meneladani dan semangat dalam berolahraga. Itu pertanyaan satu dari YouTube. Mungkin dari anak-anak ini juga bisa bertanya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sampai memuji beliau Rasulullah Muhammad SAW dengan bacaan fa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad adalah seorang yang punya budi pekerti yang luhur.
saking sempurnanya Nabi Muhammad SAW yang punya alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saja memuji. Nah, berarti Nabi Muhammad lengkap lengkap sempurna nih menungsa ya Nabi Muhammad SAW. Saking sempurnanya ada yang nanya apakah Nabi Muhammad berolahraga? Nabi Muhammad itu cinta dengan olahraga, sehingga beliau menyuruh adibu, didiklah anak-anakmu 3 perkara. 1, berenang. 2, memanah. 3, berkuda. Olahraga bukan? Olahraga, renang. Yang sumpah renang. Belakang kolam renang gratis. Mau yang deras ada, mau yang tidak ada airnya ada. Jadi Nabi Muhammad juga olahraga. Itu makanya beliau sampai saya ulangi memerintahkan kepada kita selaku orang tua untuk mendidik anak-anaknya itu 3 olahraga itu, terutama renang, berkuda, dan memanah. Kenapa? Karena nantinya ketika anak-anak kita tahu 3 olahraga itu, pada saatnya besar akan menjadi satu kekuatan. Contoh, berkuda. Wah, nanti kalau menghadapi perang bisa berkuda. Sekarang kuda diganti dengan tank. Terus memanah. Juga nanti kalau kehabisan senjata kita pakai panah. Berenang itu pada saat kita menghadapi musuh di perairan. Nah, kalau tidak bisa berenang, gimana umat Islam tantang perang di lautan? Pinggir kabeh, gitu ya. Tuh, jadi olahraga itu kesukaan Rasulullah juga. Tapi ada yang berpendapat olahraga yang terbaik adalah sholat 5 waktu. Semua anggota tubuh itu bergerak, sampai dengan jentik-jentik juga bergerak. Ini olahraga yang paling tepat, itu adalah sholat 5 waktu. Begitu, ada lagi. Silakan kepada anak-anak yang di sini, mohon jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Silakan. Permisi Pak, saya izin bertanya, bagaimana cara generasi muda sekarang dalam meningkatkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah dengan belajar dan mengikuti kegiatan di sekolah dengan baik dapat meningkatkan kecintaan para generasi muda kepada Nabi Muhammad? Atau ada hal lain yang bisa dilakukan oleh anak muda sekarang? Terima kasih. Ada lagi? Atau Lagi? Iya. Nah. Permisi Pak, izin bertanya. Saya pernah mendengar tentang keutamaan membaca sholawat di hari Jumat. Itu katanya kan akan dibalas oleh Rasulullah. Untuk jawaban dari sholawat yang kita ucapkan itu ada nanti di akhirat atau bisa juga saat kita masih di dunia nanti dijawab oleh Rasulullah. ada lagi? Atau cukup 2 dulu ya? Untuk pertanyaan yang pertama tadi tentang bagaimana cara belajar untuk bisa mencintai Nabi Muhammad, apakah dengan belajar yang mengikuti kegiatan di sekolah cukup atau ada yang lain? Kemudian pertanyaan kedua, ada riwayat yang menyatakan bahwa ketika kita bersalawat di hari Jumat, Nabi Muhammad akan menjawab langsung. Itu dijawab ketika nanti di akhirat atau di dunia? Dijawab seperti itu. Terima kasih, mohon jawaban dari Bapak. Terima kasih untuk pertanyaan pertama, bagaimana kita membuktikan kecintaan kita pada Rasulullah
untuk generasi muda. Itu tadi yang saya sampaikan, yang namanya cinta itu satu, sering menyebut namanya dengan sholawat. Yang kedua, yang namanya orang cinta itu apapun perintahnya pasti dilaksanakan. Dan sekarang tinggal panjenengan kalian mempelajari Rasulullah itu cintanya kepada siapa saja. Rasulullah itu cintanya kepada satu, karena akhlakuhu Al-Quran. Rasulullah itu akhlaknya dan yang paling dicintai juga Al-Quran. Maka generasi muda kita jangan tinggalkan Al-Quran. Diimbangi Mbak, Mas, satu hari kalian baca HP berapa jam? Sampai berjam-jam. Baru baca Al-Quran satu ayat saja udah lemes. Itu kan namanya tidak imbang. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ya ulil albab. Jika kalian cinta pada Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasul. Kata Allah dalam pengikutan kita pada Rasulullah SAW. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu dicontoh. Tidak harus persentase 50 lah, 0 saja. Rasulullah hari-harinya itu dibagi. Rasulullah bermain apa enggak? Bermain. Rasulullah istirahat. Rasulullah ibadah. Rasulullah itu membagi satu hari itu dengan 3/4. Seperempat atau sepertiga? Sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk kerja, sepertiga untuk istirahat. Jadi Rasulullah sama dengan kita manusia, cuma punya ikhtisas, yaitu keistimewaan. Dan bagi kalangan belajar yang luar biasa. Rasulullah itu sekali lagi pencipta ilmu pengetahuan. Sanggup? Siap? Jadi penerus Rasulullah dengan belajar yang baik. Terus sholawat, ketika kita baca sholawat di hari Jumat itu akan dijawab oleh Rasulullah. Itu dijawab di dunia apa di akhirat? Ada kabar gembira bahwa orang yang membaca sholawat itu mankola Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad illa radda alaihi ruhahu. Barang siapa yang membaca sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad illa radda alaihi ruhahu, kecuali roh Nabi Muhammad itu menjawabnya. Malah ada lagi, barang siapa yang membaca sholawat, sungguh Rasulullah nurnya itu hadir. Dan ketika hadir di tengah-tengah orang yang baca sholawat, dan nur itu menyaksikan kita yang lagi baca sholawat, orang yang disaksikan oleh nur Nabi Muhammad itu adalah orang yang kelak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Jangan belum merasakan sholawat yang sangat menyentuh sekali. Ini di dunia saja kita ketika ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, itu Rasulullah rohnya itu menjawab Assalamualaikum, Assalamualaikum, selamatkan umat kami, selamatkan umat kami. Itu baru kita di Bobosari baca sholawat, nur roh Nabi Muhammad itu menjawab. Bayangkan panjenengan ketika di samping makam Rasulullah sambil menambahkan tangan, ya Nabi salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Nabi salam alaika. Rasulullah itu langsung menjawab rohnya kepada kita. Dan orang yang dijawab oleh
yang luar biasa. Mulai salam hafal selawat toh. Ya kita salah paham, gagal paham. Orang yang ingin masuk surga cepat baca sholawat ping 10. Sholawat. Ya luar. Itu nih. Ya cukup. Masih ada Bu? Terima kasih atas jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan dari YouTube dan di sini. Semoga bisa memberikan pemahaman yang lebih baik kepada kita. Selanjutnya untuk doa penutup. Marilah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di perpustakaan Suria Cendekia SMA Negeri 1 Bogosari pada siang hari ini mendapatkan ridho, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita kelak akan bersama Rasulullah Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina wa tuhrina wa karimna maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wa li sayyidina ashabi rasulillahi asma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ij'al awladana wa dhurriyatana wa ahlana wa talamidana wa talamidatina fi madrasatina ya Allah min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli ibadah wa ahli Quran wa ahli mahabbah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli najah wa salamah fi dini wa dunya hadal akhirah. ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الضير وأهل الفقر وأهل الفرق وأهل الكسل وأهل المريض يا الله يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bijahi Rasulullah Muhammad SAW, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa orang-orang yang telah mendolimi kami. Ya Allah, bijahi Rasulullah Muhammad SAW, berikanlah kami umur yang panjang ya Allah. Kami tidak sanggup untuk menghadap kepadamu dalam waktu dekat ini, karena kami belum maksimal bersolawat, belum maksimal mencintai Rasulullah, belum maksimal untuk beribadah, belum maksimal untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kami, sehingga kami rela dan ikhlas dicabut nyawanya ya Allah, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Yang penting kami mati dalam keadaan husnul khotimah dan kelak dibarengkan dengan Rasulullah Muhammad SAW di surgamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah guru-guru kami, dan ampunilah semua orang-orang yang telah mendolimi kami. Ya Allah, jadikan anak didik kami di SMA Negeri 1 Bogosari menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada guru-gurunya, dan berbakti kepadamu ya Allah, dan berbakti kepada Rasulullah SAW. Jadikan anak-anak kami SMA Negeri 1 Bogosari ya Allah, anak-anak yang sukses dunia, sukses akhirat, yang akan menjadi pewaris Rasulullah Muhammad SAW dengan bermodalkan ilmu pengetahuan yang luas. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Gunanto SAG MPDI atas ilmu dan nasihat yang diberikan terkait teladan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat menjadi generasi muda yang mendunia dengan mengambil teladan Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa saya mengingatkan anak-anakku untuk mengumpulkan resume kepada guru pendidikan agama Islam masing-masing dari kegiatan hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita tutup bersama kegiatan hari ini dengan melambangkan hamdalah bersama-sama.